pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, itu absensi dulu. Lima aja. Di apel. Oke, sebelum lanjut di materi, kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih secara bersama-sama. Semuanya nyanyi ya. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Kemarin kan sudah dibahas sedikit terkait menghitung harga produksi. Coba ada yang masih ingat apa itu harga pokok produksi? Ya, silakan Lydia. Berdiri. Harga pokok produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk dan jasa dalam sebuah ukuran tertentu. Oke, benar ya apa yang disampaikan Nesa? Saya sampai malam ikut. Oke, jadi harga pokok produksi itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa dengan ukuran tertentu. Misalkan kita mau memproduksi dengan sejumlah atau mungkin pesanan kita itu 100 porsi, jadi biaya bahan bakunya yang awalnya hanya untuk 50 porsi ditambah. Ya. Biaya bahan baku itu berarti tergantung dari sejumlah yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memproduksi dengan jumlah banyak, berarti bahan bakunya juga banyak. Kalau hanya sedikit berarti hanya sedikit, jadi berubah. Untuk menghitung BEP ini ada dua cara, yaitu apa? BEP unit dan BEP penjualan. Oke, benar sekali. BEP unit dan BEP penjualan seperti di layar proyektor bisa dilihat. BEP unit itu dalam penghitungan BEP menggunakan dasar unit. Kita akan menghitung jumlah barang atau jasa yang diproduksi untuk mendapatkan titik impas per unit. Berarti per unit barang itu biayanya berapa? Nanti ketemu dengan cara rumusnya itu FBEP sama dengan FC dibagi P min VC. Kalau bisa silakan dilanjut untuk diskusinya kemarin. Ya. Kemarin kan Ibu sudah memberikan KPJ, kemudian kalian juga ada tugas yaitu diskusi sesuai dengan kelompoknya. Kemarin untuk pembagian kelompoknya yaitu secara berhitung. Nanti berhitung 1 sampai 3, kemudian 1 sampai 3 lagi, atau bisa dikatakan lipatan 3. Nah, yang menyebut angka 1 berarti menjadi satu kelompok, yaitu kelompok 1. Kemudian yang menyebut angka 2 berarti kelompok 2, dan yang menyebut angka 3 yaitu kelompok 3. Coba angkat tangan. Siapa yang kemarin menyebut angka 1? 1, 2, 3, 4. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya di bagian yang paling utara itu ya. Yang menyebut angka 2 siapa? 1, 2, 3. Oke, nanti kelompok 2 di sini. Yang kelompok 3? 1, 2, 3. Oke. Kelompok 3 nanti kumpulnya di sini. Bisa dipahami ya? Yang sudah menguasai itu harus mengajari yang belum bisa. Ya. Jadi semuanya nanti harus bisa. Ibu harap nanti tidak ada yang masih bingung terkait cara menghitung harga pokok produksi, cara menghitung BEP, baik itu BEP unit maupun BEP penjualan. Kemudian juga Ibu sudah siapkan soal keuntungan kotor dan keuntungan bersih, mencari keuntungan kotor. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, pagi.
Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HPP yang ada di soal nomor 5 dan 6. Untuk soalnya akan dibacakan oleh Sahrul. Yang keras. Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang memiliki data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Biaya FC dibagi P dikurangi PC. Untuk FC itu 100.000 biaya tetap, 100 juta untuk biaya tetap yang dikeluarkan. Untuk price-nya atau harganya itu 95.000 dikurangi PC 75.000. Jadi 100 juta dibagi 20.000. 20.000 itu didapat dari 95.000 dikurangi 75.000. Jadi kita menghasilkan 25.000. Ada tambahan atau masih bingung? Itu Kak, yang 13.500 itu kan dikurangi, tapi itu kok nggak ada tanda kurang. Oke. Kurang tanda. Ya. Bagian Sudah. ya. Terus ini ya, tambahan dari kita itu keuntungan besi, kan yang ditanya per bulan, berarti harus dikasih keuntungan besi per bulan atau garis miring bulan gitu. Biar tidak ini. Bukan hanya yang itu, yang rumus itu keuntungan besi. Nah, keuntungan besi per bulan. Sama dengan lebih semangat, oke? Kita selingi dengan SPG. Bila ibu bilang pagi maka pertamanya 1 kali, kalau siang berarti 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke? Siang, malam, pagi, siang. Kenapa satu? Kurang konsentrasi. Oke, 1 kali lagi coba. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke. Uji tidak tepuk. Kenapa? Oke, bisa dilanjut ya? Oke, silakan. Kalian sudah kenal dengan kita kan? Belum. Baiklah, begitu kita akan memperkenalkan diri. Jadi nama saya adalah Tessa Bisari. Dan di sini ada siapa? Saya Yanawati dan samping saya Ya. Dan saya Muhammad Ajaz Abdul. Jadi sudah kenalkan semuanya dengan kita? Sudah. Nah, kita akan kembali ke topik. Jadi di sini adalah kita akan mempresentasikan tentang menghitung BEP per unit dan BEP penjualan. Untuk soal dan BEP unit akan dibacakan oleh teman saya. Nomor 1, diketahui Bu Sarah memiliki perusahaan smartphone dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap produksi Rp 500 juta, biaya variabel Rp 1 juta, harga unit Rp 1.500.000. Berapakah unit yang harus diproduksi supaya perusahaan bisa mencapai BEP tersebut? Tentukan BEP per unit dan BEP dalam rupiah. Di sini kita akan menghitung tentang BEP. Bisa kita lihat di sana ada BEP unit dan BEP penjualan. Dan saya akan menjelaskan tentang BEP unit dengan rumus BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi VC. FC yaitu 500 juta dibagi P
P yaitu 1.500.000 dikurangi VC yaitu 1 juta sama dengan 500 juta dibagi 500.000. Dari mana hasil 500.000? Yaitu dari 1.500.000 dikurangi 1 juta. Hasilnya adalah 1.000. Oh, hasil akhirnya 1.000. Sebelum presentasi dilanjutkan teman saya, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kemana? Sudah? Sebelum presentasi dilanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang masih kurang jelas, kemudian satu ini, itu kan apa bedanya BEP unit dengan BEP penjualan? Maksudnya itu kok tidak ada rupiahnya atau gimana? Jadi bedanya itu kalau BEP unit kan itu tidak ada tabunya, tidak ada nilai pengurangan dari angka satu dan PC sama PC itu dibalik dan tidak dikurangi tapi dibagi. Kenapa yang 500 juta tidak ada rupiah? Tapi itu untuk uangnya sudah kami cantumkan di sana, jadinya menurut saya sudah Terima kasih ya. Pertanyaan dari jawabannya juga. Selanjutnya tadi ada Widya sepertinya angkat tangan. Hampir sama sebenarnya pertanyaannya sama dengan Anita. Cuma mau menambah. Tapi bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa itu BEP unit dan BEP penjualan jika di BEP unit atau di penjualan tidak dikasih rupiah atau apa untuk simbol pembeda? ada pembedaannya. Pembedaannya itu adalah angka satu dan Tidak, maksud saya tidak dari rumusnya, tapi dari hasilnya, hasil akhir, bukan dari hasil akhirnya itu kalau itu hasil akhirnya itu lebih besar daripada BEP. Jadi saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Widya. Kalau misalkan tidak ada keterangannya 1.000 per unit, 1.515.000.151.515 rupiah. Kalau seperti itu kan lebih jelas gitu maksudnya. Jadi nanti bisa ditambah ya. Tapi untuk hasilnya itu sudah tepat. Tadi sesuai dengan yang Ibu kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu nomor 3 dan 4. Untuk BEP unitnya yaitu rumusnya FC dibagi P dikurangi VC. BEP unit sama dengan FC-nya 140 juta dibagi 140 juta rupiah dibagi P atau price-nya 95.000 rupiah dikurangi VC 75.000 sama dengan 140 juta rupiah dibagi 20.000. 20.000 didapat dari 95.000 dikurangi 75.000. 140 juta dibagi 20.000 sama dengan 7.000 unit. Itu kan 666 juta kan? Ya, itu saya pikir angkanya kebanyakan. Jadi tadi kan kami itu menghitung di kalkulator dan hasilnya 666 juta. Itu koma yang bawah itu koma apa titik? Koma. Oh, berarti itu bisa dijelaskan jadi 67 itu bukan 667 tapi 67 ya 6-nya itu dihapus biar tidak menimbulkan persepsi yang lain ya karena ada 3 jadi mikirnya miliaran harusnya apa? Coba kelompok yang lain kelompok 1 dan kelompok 3 keuntungan total kan
harusnya bukan biaya kotor. Semuanya jauh lebih paham daripada belajar sendiri. Jadi enak nggak belajar secara diskusi dengan kelompoknya? Enak. Bisa dirasakan ya, lebih mudah untuk diskusi atau belajar sendiri? Diskusi. Oke, berarti kalau lebih mudah belajar diskusi, nanti kita sering-sering diskusi. Dari penilaian itu untuk kelompok 3 yang presentasi pertama tadi, untuk poin nomor 1, soal nomor 1, untuk poin A benar, untuk poin B itu sedikit kurang tepat, cuma sedikit. Kemudian yang nomor 2 sudah tepat. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 1 tadi yang sudah benar semua, cuma itu tadi cuma penyempurnaan tambahan dari BEP per unit, BEP per penjualan gitu ya, nanti bisa ditambah. Untuk kelompok 2 tadi sudah tepat semuanya. Cuma ini tadi ada yang masih bingung untuk mengucapkan ini juta, ini miliar, ini gitu ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Oke? Dari sini itu tetapkan untuk yang dari ketiga kelompok yang presentasi itu yang jauh, maksudnya terbaik yaitu kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 maju sama-sama beri perwakilan. Kita foto dulu. Tetap semangat. Oke. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati. Jadi masih banyak kesempatan di lain waktu. Nanti ibu yakin kalian juga bisa jauh lebih baik dari mereka ya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan. Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah BEP dan menghitung BEP dan menghitung keuntungan total dan sifat berat itu sangat penting bagi pengusaha agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Untuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini, menyenangkan apa membosankan? Menyenangkan. Untuk materi kita di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pemasaran produk. Terus belajar, terus tertib sekolahnya. Ya, kalau memang tidak bisa masuk karena sakit ataupun ada keperluan izin dengan keluarga, harus izin ke wali kelas ya. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa bulan. Doa selesai. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.